Perkenalkan, nama saya Arif Fitomi Aziz. Saya mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal dengan program studi Teknik Elektronika. Di video kali ini, saya akan membahas tutorial cara membuat atau how to make a good and correct practicum report in Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office terdapat sebuah produk, yaitu Microsoft Office Word. Microsoft Office Word merupakan produk software dari Microsoft Office yang dapat membantu kita dalam mengolah berbagai kata atau aplikasi pengolah kata. Microsoft Office Word berperan sebagai alat bantu kita, user atau pengguna, untuk menyelesaikan berbagai tugas atau pekerjaan terkait pengolahan kata, seperti teks, surat menyurat, makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Alright, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fitomi Aziz, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membuat laporan praktikum yang baik dan benar menggunakan Microsoft Office Word. Langsung saja kita menuju Microsoft Office Word. Untuk membuat lembar kerja baru, kita ke New Blank Document. Nah, teman-teman, kita pergi ke menu Layout, kita tentukan untuk jenis kertasnya, kita pilih A4. Setelah itu, untuk membuat praktikum, saya merujuk beberapa format. Seperti ini, teman-teman, format penulisan makalah atau penulisan praktikum yang baik dan benar. Poin nomor 1, margins. Nah, kenapa kita harus membuat margin? Margin ini sangat penting untuk tampilan dan merupakan sudah standarnya yang dipakai secara umum, teman-teman. Margin kanan dan atas yaitu ukurannya 4 cm, kiri dan bawah ukurannya 3 cm. Poin kedua, ukuran font. Untuk judul, kita menggunakan font ukuran 14 dan itu harus dicetak tebal atau bold. Dan untuk isi yaitu ukurannya 12. Poin nomor 3, menggunakan jenis fontnya itu Times New Roman, teman-teman. Untuk judul, poin nomor 4, karena saya sebagai mahasiswa, format judulnya setelah nama saya tambahkan NIM, teman-teman. Dan untuk formatnya yang lain, untuk judul harus ditambahkan center, harus diposisikan center, teman-teman, yaitu di tengah. Poin nomor 5, jarak spasi atau jarak antar huruf, line and paragraph spacing itu ukurannya 1,5, teman-teman. Oke, langsung saja kita buat, teman-teman. Sebelumnya saya sudah membuat contohnya dan kita akan meng-cross check ya, teman-teman. Baik, untuk contohnya saya membuat laporan praktikum rangkaian dasar gerbang logika. Di sini saya membuat format judulnya untuk ukuran fontnya sesuai, teman-teman. Ukuran fontnya yaitu 14. Kita sesuaikan. Untuk yang saya cetak tebal ini harus ukurannya 14, teman-teman. Dan untuk format isinya yaitu ukurannya 12, teman-teman. Saya tambahkan juga lambang instansi pendidikan saya yaitu Politeknik Gajah Tunggal. Karena dalam pembuatan laporan praktikum kali ini saya secara berkelompok, saya tambahkan juga teman-teman kelompok saya, anggota kelompok saya. Untuk membuatnya supaya rapi, kita ke insert, lalu ke table, teman-teman. Saya tampilkan. Nah, untuk table sebelumnya seperti ini, teman-teman, terdapat garis tepinya. Karena supaya rapi, kita hilangkan, teman-teman. Nah, kita no border. Nah, sudah rapi, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk di format judul dapat penjelasan. Di judul kita juga tambahkan program studi saya sebagai seorang mahasiswa, yang tambahkan yaitu program studi Teknik Elektronika. Dan kita tambahkan institusi pendidikan kita yaitu Politeknik Gajah Tunggal. Saya tambahkan juga untuk di mana lokasi institusi ini tersebut, yaitu di Banten, Provinsi Banten, dan untuk tahunnya itu 2023. Kita lanjut diisi, teman-teman. Untuk struktur isi, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini yaitu menjelaskan tujuan dari praktikum kita atau terkait hal-hal apa yang ingin ditunjukkan untuk praktikum. Seperti format contohnya,
yang sudah saya jelaskan, yaitu mahasiswa diharapkan untuk dapat mengetahui gerbang-gerbang logika dasar. Poin nomor 3, mahasiswa diharapkan dapat merangkai dan menganalisa gerbang logika. Oke, format selanjutnya struktur di dalam laporan praktikum yaitu dasar teori. Dasar teori berisi semua teori terkait dengan praktikum. Seperti contoh, misalnya kita membuat teori tentang zat padat, di dalamnya yaitu di dalam dasar teori tersebut dijelaskan apa itu zat padat. Seperti yang saya contohkan juga pada kali ini, yaitu penjelasan mengenai gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Saya jelaskan secara rinci. Saya juga jelaskan jenis-jenis gerbang logika, karena gerbang logika terdapat banyak-banyak gerbang di dalamnya. Saya jelaskan pengertiannya secara rinci. Oke, selanjutnya kita ke struktur selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di dalam struktur kali ini, alat dan bahan berisi semua alat dan bahan yang digunakan. Itu harus dijelaskan secara rinci juga, teman-teman. Seperti alat untuk membuat praktek gerbang logika, saya jelaskan secara rinci, yaitu harus menggunakan project board, menggunakan IC, resistor, kabel jumper, dan lain sebagainya. Dan untuk bahan-bahan juga dijelaskan secara rinci, teman-teman. Semisal saya menggunakan IC, saya jelaskan juga tipe atau jenis dari IC tersebut. Seperti contohnya, untuk membuat rangkaian dasar gerbang N, menggunakan IC tipe 7408, teman-teman. Oke, selanjutnya, poin D, yaitu di dalam struktur langkah-langkah percobaan, teman-teman. Di dalam struktur laporan praktikum, langkah-langkah percobaan ini sangat penting, teman-teman, supaya kita melaporkan hasil dari praktek kita sesuai apa yang ditentukan, teman-teman, oleh dosen atau guru, teman-teman. Selanjutnya, hasil. Nah, di dalam hasil ini berisi data hasil penelitian atau berisi laporan praktikum, teman-teman. Di hasil ini juga kita menjelaskan secara rinci, kita buktikan. Semisal kita praktek, kita beri gambar, teman-teman, input gambar. Seperti contoh yang sudah saya berikan ini, terdapat input gambar, teman-teman. Gerbang N juga saya cantumkan contoh dari rangkaiannya dan gerbang-gerbang lainnya. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Di dalam struktur laporan praktikum, analisa dan pembahasan ini itu berisi pembahasan yang meliputi alasan diperolehnya data praktikum ataupun pembahasan dari data praktikum, bukan menuliskan cara kerja lagi, teman-teman. Nah, di dalam pembahasan ini saya memberi contoh untuk setiap gerbang, saya jelaskan apakah sudah sesuai dengan output dan input dari setiap gerbang itu, teman-teman. Semisal contoh, saya memberi input pada poin A yaitu 0, pada poin B 0, apakah outputnya 0 dalam gerbang logika N. Seperti ini contohnya, teman-teman. Selanjutnya, kesimpulan. Di dalam membuat laporan praktikum, kesimpulan ini juga sangat penting, teman-teman, karena kita simpulkan secara rinci dan ringkas, teman-teman. Seperti contoh, saya membuat kesimpulan mengenai semua gerbang, saya simpulkan secara singkat dan jelas, teman-teman. Kesimpulan ini itu menjawab permasalahan atau hasil dari praktikum kita, bukan membahas kekurangan dari praktikum kita, teman-teman. Selanjutnya, daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka ini, teman-teman pasti sering bertanya, bagaimana sih cara membuatnya? Karena daftar pustaka ini sebagai rujukan kita, sebagai hasil dari mana kita memperoleh rujukan mengenai pembahasan dari laporan praktikum yang kita buat, atau sumber-sumber. Misal contoh sumber-sumber yang sudah saya cantumkan kali ini. Oke, saya akan membuat contohnya. Saya hapus terlebih dahulu. Untuk membuat daftar pustaka, pertama-tama kita menuju menu reference,
Nah, di dalam ini tuh kita menggunakan software kedua yaitu Mendeley, teman-teman. Mendeley ini juga dapat kita jadi rujukan software untuk membuat daftar pustaka supaya lebih simpel, teman-teman, dan sesuai dengan petunjuk, teman-teman. Kita open Mendeley, kita klik 2 kali, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman. Oke, sudah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu selanjutnya di dalam laporan praktikum untuk struktur akhir yaitu daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini berisi mengenai sumber-sumber rujukan atau sumber kita dalam pembuatan makalah, teman-teman. Baik, saya akan mencantumkan sumber-sumber. Pertama, kita input dulu file ke dalam Mendeley ya, teman-teman. File rujukan kita atau file sumber. Oke, kan. Setelah itu kita sinkronisasikan. Sebelum itu kalian di menu tools di dalam ini kalian install dulu Microsoft Word plugin untuk mensinkronisasikan antara Mendeley dan Microsoft Word ya, teman-teman. Kalau saya sudah, jadi tampilannya terdapat perbedaan, teman-teman. Baik, kita sinkronisasikan. Oke, sudah, teman-teman. Kembali ke menu Word, ke daftar pustaka, teman-teman. Baik, di dalam daftar pustaka ini kita ke insert bibliography, cantumkan. Sudah, teman-teman. Kita sudah membuat daftar pustaka, kita rapihkan sesuai ketentuan, teman-teman. Baik, seperti ini contoh formatnya, teman-teman, mengenai bagaimana cara membuat laporan praktikum yang baik dan benar, serta struktur-struktur seperti apa dan struktur apa saja yang digunakan dalam membuat laporan praktikum, teman-teman. Baik, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. See you.